Cara kita bersepakat dengan kegagalan menentukan bagaimana kita mencapai kesuksesan. Terhadap semua yang disebut kegagalan, kita mau bersepakat seperti apa? Kegagalan ini bukan hanya dalam bisnis, dalam hubungan sosial, hubungan orang tua dengan anak, hubungan dengan pasangan. Kalau kita menganggap itu adalah kegagalan karena tidak sesuai dengan keinginan kita, bagaimana kita mau bersepakat dengan semua itu? Itu yang akan menentukan kesuksesan. Banyak orang mencari tempat yang indah, tapi beberapa lainnya membuat tempat indahnya sendiri. Daripada kita mencari-cari tempat yang indah, lebih bagus kita menciptakan tempat indah sendiri. Makanya hidup tidak selalu sesuai dengan rencana. Makanya kita harus beradaptasi dengan semua perubahan. Siang itu tidak abadi, malam tidak abadi, tapi siang dan malam abadi. Yang abadi di semesta ini adalah satu, yaitu perubahan. Ketidaksempurnaan adalah keindahan. Kegilaan adalah kejeniusan. Dan lebih baik menjadi konyol daripada benar-benar membosankan. Terkadang suatu saat kita juga harus melakukan sedikit inovasi walaupun kelihatan konyol supaya hidup tidak membosankan. Dan hati-hati karena setiap sebab pasti ada akibat yang menyertainya. Ya. Nah, ini ayatnya, ya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu muaqibatun mim baini yadai wa min khalfihi. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Jadi ingat ya, mungkin sebabnya satu, kita tidak memaafkan. Tapi sebabnya jadi banyak. Ya. Yang kedua, yang pertama, gara-gara tidak memaafkan, kebencian kita juga akan terus ada di sini. Yang kedua, orang itu semakin membenci kita. Yang ketiga, hubungan kita semakin tidak baik. Yang keempat, kalau kita memutus silaturahim itu kan menghalang-halangi rezeki ya. Wah, dampaknya sangat banyak. Makanya di ayat ini dikatakan lahu muaqibatun min baini yadai wa min khalfihi. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi sebetulnya ya akibat itu datang sebagai sunatullah. Kalau sebagai sunatullah ya jelas pengendalinya adalah Allah. Jadi Allah tidak pernah menyiksa kita. Tetapi Allah hanya menyediakan sunatullah, tempat belajar kita. Jadi semua siksaan datang dari sebab yang diakibatkan oleh kita sendiri. Jadi mulai sekarang jangan lagi berpikir kalau Allah itu mengutuk, menyiksa dan lain sebagainya. Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Tidak mungkin dia menyiksa hamba yang dicintainya. Tapi demi cintanya kepada kita, beliau menciptakan sunatullah. Alam semesta dengan hukum sebab akibat. Jadi sekarang mengerti kalau semua akibat yang menyertai sebab itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Ada yang buruk nggak? Ternyata di dalam kehidupan ini nggak ada yang buruk ya. Semua baik-baik saja. Ya, lanjut. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mah sering banget ya dijelaskan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sudah sering ayat ini dibahas. Tapi sekarang saya kasih tahu bagaimana cara mengubah nasib. Ya, cara mengubah nasib itu dimulainya dari sini dan dari sini. Dari sini dan dari sini. Saya sudah membuat buku judulnya Hidup Menakjubkan. Buku baru saya. Ya, mungkin sudah ada di depan, di sini dan di sini. Di sini ada pikiran, di sini ada perasaan. Kalau pikiran dan perasaan ini kita berdayakan dan diisi dengan kekuatan positif, maka pikiran dan perasaan akan menjadi medan magnet yang akan menarik semua hal yang kita inginkan dalam hidup. Dan pasti semua hal yang diinginkan dalam hidup adalah segala hal yang kita sukai. Makanya jangan heran kalau kita sudah sampai di kesadaran itu, yang datang kepada kita itu adalah berbondong-bondong segala hal yang kita sukai. Luar biasa. Dan itu perlu praktek ya. Praktek. Insya Allah tanggal 31 September sama tanggal 1 Oktober itu saya membuka gelombang pertama untuk belajar workshop Hidup Menakjubkan. Dahsyat sekali. Ya, kita akan belajar teknik berdoa yang sebenarnya. Karena berdoa yang sebenarnya bukan meminta-minta, bukan mengatur-ngatur Allah supaya ikut keinginan kita,
Tapi ternyata berdoa itu adalah menselaraskan pikiran dan perasaan dengan energi ilahi yang tanpa batas. Itu perlu workshop ya, perlu latihan. Perlu 2 hari waktunya untuk itu. Jadi Allah mengatakan, ya, bagi manusia ada akibat-akibat yang mengikutinya secara bergiliran. Bergiliran. Kenapa dikatakan bergiliran? Karena satu sebab akan disertai dengan banyak akibat. Silakan, sudah pengalaman. Yuk kita menciptakan sebab apa? Maaf ya, menolak pasangan saja. Karena kita tidak suka, ada yang tidak disukai. Sebabnya itu aja, coba. Akibatnya apa? Tiap hari berantem. Betul nggak? Tiap hari marah-marah. Tiap hari saling menyakiti. Terus, udah gitu ditonton sama anak. Mewariskan kemarahan pada anak. Anak menjadi mencontoh. Anak itu sering gagal mendengarkan nasihat orang tua, tapi nggak pernah gagal melihat perilaku orang tuanya. Dan semua terekam di mirror-neuronnya, di cermin sarafnya. Nanti suatu saat anak kita menikah akan mengulang kejadian yang sama dengan kita. Terus begitu. Itu hanya dari satu akibat. Satu sebab. Coba. Jadi ayat ini jelas sekali. Ya, secara saintifik membuktikan dari pengalaman kita. Lahu mu'aqibatun min baini yadai wa min khalfihi. Ya. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi akibat itu datang karena perintah Allah. Untuk apa akibat? Bukan menghukum, bukan mengutuk. Tapi itu cinta kasih Allah. Supaya kita bisa mengubah sebab-sebab yang buruk menjadi sebab-sebab yang baik. Oh, ternyata sebab ini akibatnya begini. Maka saya tidak mau menciptakan sebab yang sama. Coba. Bapak Ibu pernah marah? Sering? Oh sering ya? Sering. Rasanya gimana marah itu? Akibatnya? Kepala puyeng, ya kan? Wajah jelek, gitu kan? Betul nggak? Tensi darah naik, betul nggak? Iya. Setelah itu mengeluarkan kata-kata yang kotor, terus menyakiti diri sendiri dan orang lain, betul nggak? Iya. TV pecah, piring berantakan, betul nggak? Coba. Kadang-kadang menimbulkan luka, harus ke dokter lagi, bayar. Coba. Dari satu sebab, akibatnya itu bergiliran banyak. Tapi sayangnya kok kita nggak mau belajar. Kenapa sih tidak menciptakan sebab yang baik-baik saja? Ya, gitu. Yuk kita rubah nasib kita ya. Ubah pikiran, perasaan. Itulah pentingnya belajar kesadaran. Makanya belajar agama itu pada dasarnya adalah belajar meningkatkan kesadaran. Walaqad ra'au nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dalam Quran dikatakan, di puncak kesadaran kamu akan menemukan jannah. Jadi jannah itu hanya ditemukan ketika kalian masuk di puncak kesadaran, sadar. Dari sadar itu muncul yang namanya eling, waspada. Gitu. Makanya kalau orang Sunda bilang, sing bisa nganjang kapageto. Nganjang kapageto itu apa yang mau kita ucapkan, pikir. Apa dampaknya bagi diri sendiri? Apa dampaknya bagi orang lain? Sampai segitunya orang tua kita mengajarkan itu. Anyangan heula pagetok teh. Sebelum kita ngucap itu, rasakan dulu yang mau kita ucapkan itu akibatnya oleh kita. Sampai segitunya orang tua. Sangat preventif. Orang tua kita mengajarkan agama itu sangat preventif. Luar biasa. Ya, baik. Nah, di akhir dari kuliah ini, saya akan memberikan sedikit renungan. Yuk kita baca pelan-pelan. Setiap serangan membawa kita semakin dekat dengan kesuksesan. Kadang-kadang untuk membawa pada kesuksesan itu harus ada serangan. Kita ingin bisnis. Coba pahami orang yang bisnis sama dengan kita. Bukan kompetitor. Tetapi dia adalah mitra kita. Coba pahami itu. Tempatkan sebagai mitra. Lain dengan kita menganggap sebagai kompetitor. Walaupun awalnya dianggap sebagai serangan. Banyak orang mencari tempat yang indah. Tapi beberapa lainnya membuat tempat indahnya sendiri. Daripada kita mencari-cari tempat yang indah, lebih bagus kita menciptakan tempat indah sendiri. Apa maksudnya? Nih saya kasih tahu. Kan kita ini pergi ke Bali, pergi ke Thailand, pergi ke Jepang, pergi ke mana, cari tempat yang indah. Kalau di dalam diri kita tidak indah, kepergian kita itu tidak akan membawa keindahan. Tempat yang indah itu di sini. Ya.
Jadi kalau di sini sudah indah, ternyata nggak usah jauh-jauh, ongkosnya mahal. Ternyata di depan rumah cuman punya taman sedikit aja menjadi indah. Kalau kita sudah menciptakan tempat indah sendiri di sini, di dalam. Misi dalam hidup bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang. Dan untuk berkembang perlu tantangan. Jadi semua yang tidak diinginkan datang dalam hidup kita itu supaya jiwa kita berkembang. Pahami itu. Karena kalau kita hidup di zona nyaman, tidak dapat tantangan, jiwa kita tidak berkembang. Dan jiwa kita disuruh belajar tanpa batas di ruang kehidupan ini. Karena Dia pun, Allah, tempat kembali kita pun tanpa batas. Tujuan seseorang bukanlah suatu tempat, tapi suatu cara baru melihat sesuatu. Inilah tujuan kita belajar. Jadi kita menemukan cara baru untuk melihat sesuatu. Hebat ya, kalau kita bisa mengubah sudut pandang terhadap musibah menjadi berkah. Tadi saya sampaikan, dan saya sering bertanya, ada banyak orang yang datang ke tempat saya. Setelah belajar kesadaran, kemudian saya tanya, apa yang menyebabkan kamu datang ke tempat ini? Oh, ternyata yang menyebabkan dia datang ke tempat saya ini karena usahanya bangkrut. Keluarga berantakan. Akhirnya saya sampaikan, jadi siapa yang mengantarkanmu ke sini? Baru sadar, oh ternyata saya diberangkatkan ke sini oleh segala peristiwa yang saya tidak harapkan kedatangannya. Akhirnya dia mengubah sudut pandang. Asalnya membenci peristiwa itu, dia melihat peristiwa itu sebagai berkah. Kalau saya tidak bangkrut usaha, kalau saya tidak mengalami kehancuran keluarga, saya tidak mungkin belajar ilmu kesadaran seperti ini. Akhirnya dia mulai berterima kasih dan tertunduk, tidak lagi menganggap segala hal dalam hidupnya adalah musibah. Akhirnya dia berteriak kepada Allah, ya Allah, ternyata cinta kasihmu begitu luar biasa. Maaf jika selama ini aku salah menilaimu. Timbul kesadaran, itu namanya taubat. Taubat yang sebenarnya itu sadar sebetulnya. Bagaimana kalau baca astagfirullahaladzim? Bagus kalau sadar. Ini masalahnya baca itu gak sadar. Itu, wah dibanyakin ya 10.000 sehari. Iya. Membaca banyak tetapi tidak sadar, gak ada artinya. Karena selama ini kan dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Maaf ya, dari tadi saya ceramah, saya tidak membagikan pahala sama kalian. Saya gak punya pahala. Saya membagikan kesadaran aja. Ya. Ada tahun-tahun ketika kita bertanya, tapi ada tahun-tahun dengan jawaban. Sabar. Semua yang kalian pertanyakan dalam hidup, pasti ada jawabannya. Karena pertanyaan itu sebab, jawaban itu akibat. Tetapi yang tidak bertanya, jangan berharap ada jawaban. Ayo, pernah nanya, sebetulnya saya ini siapa? Pernah nanya? Pengen tahu? Kalau kita bertanya, saya ini siapa? Dengarkan kata-kata saya. Sebab yang kita munculkan akan menimbulkan akibat. Tiba-tiba ketemu orang, ya, tiba-tiba buka YouTube dengarkan orang. Loh, kok ini jawaban atas pertanyaan saya selama ini? Begitu cara semesta bekerja, dan luar biasa, tanpa kita tahu caranya. Semua ini adalah sesuatu yang bagus. Setelah dengar kajian saya hari ini, ternyata gak ada yang buruk. Yang buruk itu adalah pikiran kita sendiri ketika menilai, karena semuanya bagus. Kalau kita sadar, bahkan sesuatu yang kita sebut musibah pun ternyata selama ini adalah berkah yang luar biasa. Lihat saya semuanya, kalau semua kita sudah bisa memandang berkah, lihat saya semuanya, semua akan datang berkah, berlimpah ke sini. Wayar zukumin haitsu la yahtasib. Hukum tarik menarik akan bekerja. Kenapa? Yang serupa akan menarik yang serupa. Begitu di sini sudah melihat semuanya berkah, di sini kita bahagia, kita damai. Lihat saya semuanya, yang akan datang ke sini semua kedamaian dan kebahagiaan. Itulah ajaibnya kalau belajar kesadaran. Makanya hidup itu menakjubkan. Menakjubkan. Gak apa-apa, ya kita banyak uang juga, yang penting sehat. Menakjubkan. Cara kita bersepakat dengan kegagalan menentukan bagaimana kita mencapai kesuksesan. Terhadap semua yang disebut kegagalan, kita mau bersepakat seperti apa? Kegagalan ini bukan hanya dalam bisnis, dalam hubungan sosial, hubungan orang tua dengan anak, hubungan dengan pasangan.
Kalau kita menganggap itu adalah kegagalan karena tidak sesuai dengan keinginan kita, bagaimana kita mau bersepakat dengan semua itu? Itu yang akan menentukan kesuksesan. Apa saya dengan istri saya tidak pernah mengalami hambatan dalam berumah tangga? Ini istri saya. Kita juga pernah belajar. Saya dari kampung tukang ngalah suluh. Istri saya tukang ke mall. Bayangkan. Saya ke mall terasa tersiksa. Sama dia ke hutan tersiksa juga. Akhirnya kita belajar pelan. Akhirnya kita karena mau menerima perbedaan, lama-kelamaan saya juga jadi terbiasa ke mall. Istri saya jadi terbiasa ke hutan. Iya. Dulu kalau saya tidak mau bohong sama pacar, saya bilang rumah saya dari kota Garut ke selatan, jauh jalannya belok-belok. Gak ada listrik. Itu siap apa tidak? Dari Bandung naik bis sampai kota Garut. Dari Garut naik elep. Itu elepnya itu baru berangkat bisa 8 jam. Kalau penumpangnya sudah lengkap semua jok, kurang satu aja nggak berangkat. Ke kampung saya begitu. Ya. Jadi berangkat dari Bandung subuh sampai di sana malam. Udah nyampe malam lewat pematang sawah. Bingung istri saya ini mau dibawa ke mana? Ya inilah saya, ya. Jadi saya tidak mau berbohong. Ini rumah saya, ini kampung saya. Udah, kita lebih bagus berbicara apa adanya. Ternyata kalau sudah jodoh, ternyata dia bisa menerima semua. Walaupun banyak sekali perbedaan. Karena dari awal kita sepakat bahwa kita berbeda. Dan hidup kita adalah belajar menerima dan menghargai kalau kita berbeda. Maka saya tidak pernah memaksakan harus sama. Ya. Istri saya sukanya manis dan pedas. Saya sukanya asin. Ya udah, bikin sayur biasa dulu. Mangkuk dia dikasih manis dan pedas. Punya saya tinggal dikasih garam, kan gampang. Menjadi masalah ketika dimasalahkan. Betul nggak? Jangan mentang-mentang. Sebagai suami, kepala rumah tangga ya, jangan lupa. Dan istri harus taat sama suami. Kalau suami memerintahkan asin, harus asin. Wah, rusak itu. Padahal sesuatu yang gampang dibikin menjadi ruwet dan sulit. Kenapa? Ini, di sini masalah. Maaf ya. Saya juga belajar, semua kita juga belajar. Cuman kita mau bersepakat seperti apa terhadap perbedaan itu. Kalau tidak ada kesepakatan ya sudah. Ya. Apalagi baru sedikit aja ada perbedaan, udah kalau gitu kita pisah aja. Mau nyari siapa? Mau nyari kemana? Itu anak halusinasi pikiran. Kita akan ketemu yang sama. Jadi hidup sekali lagi seperti naik sepeda. Agar seimbang harus terus bergerak. Karena kalau berhenti mengayuh, jatuh sepeda kita. Tak ada kata terlalu tua untuk menentukan tujuan baru. Atau memimpikan impian baru. Tidak ada kata tua. Kalau mau mulai, mulai saja sekarang. Di sini, saat ini. Kita harus rela melepaskan kehidupan yang kita rencanakan agar memiliki kehidupan yang menanti kita. Kenapa? Semua yang direncanakan mungkin berbeda dengan yang dinantikan oleh kehidupan untuk kita. Makanya hidup tidak selalu sesuai dengan rencana. Makanya kita harus beradaptasi dengan semua perubahan. Siang itu tidak abadi, malam tidak abadi, tapi siang dan malam abadi. Yang abadi di semesta ini adalah satu, yaitu perubahan. Ketidaksempurnaan adalah keindahan. Kegilaan adalah kejeniusan. Dan lebih baik menjadi konyol daripada benar-benar membosankan. Terkadang suatu saat kita juga harus melakukan sedikit ya inovasi walaupun kelihatan konyol supaya hidup tidak membosankan. Konyol kan? Saya pergi dengan istri saya ya ke Bandung, nginap di hotel. Kutu ditanya di hotel, "Bapak dari mana?" "Sariwangi." "Sariwangi ini mana, Pak?" "Bandung." "Kenapa nginap di sini?" Tuh pertanyaan. Memang konyol saya ini ya. Ya, orang Bandung nginap di Bandung. Tapi kan pasti ada suasana baru di tempat yang berbeda. Ya toh? Itu. Jadi kalau sudah mulai bosan, coba menciptakan hal-hal baru. Tong kitu wae atuh.
Kotong kitua itu bahasa apa ya? Ya, rasa sakit hanyalah sementara, tapi menyerah berarti mengakhiri semuanya. Yang hebat, di semesta ini penderitaan itu ada batasnya. Yang tidak ada batasnya itu kebahagiaan. Makanya ketika orang menderita sampai di titik nadirnya, malah bisa jadi titik nadir itu adalah titik balik dia mengalami kebangkitan. Hebat Allah itu. Neraka itu tidak abadi, tapi surga abadi. Hebat Allah itu. Hebat nggak Allah? Makanya harus ngerti, harus mengenal. Ternyata penderitaan itu tidak buruk. Di titik nadir bahkan seseorang mengalami kebangkitan. Betul nggak? Iya. Karena apa? Kalau seseorang sudah mengalami penderitaan demi penderitaan, kan pasti ingin lepas dari penderitaan itu. Di titik nadirnya malah justru dia mengalami kebangkitan. Makanya yang mengantarkan orang itu menjadi baik bisa jadi adalah keburukannya. Makanya berhenti menjustifikasi orang. Jangan membuang waktu. Oh, kegagalan adalah bumbu yang memberikan rasa pada kesuksesan. Nih, saya kasih tahu. Sukses itu gak ada rasanya kalau tidak dikasih bumbu oleh kegagalan. Ternyata kegagalan itu adalah bumbunya. Di sini saya tahu banyak orang yang pernah gagal. Terasa nikmatnya sukses itu karena dikasih bumbu oleh kegagalan. Kita terasa jalan lenggang itu karena kita pernah diberi rasa bumbu oleh apa? Jalan macet. Bukankah dua-duanya adalah kebenaran? Bukankah dua-duanya seperti sisi mata uang yang tidak bisa ditiadakan? Coba, suami baik itu rasanya luar biasa. Karena pernah tidak baik. Tapi rasa itu dari mana datangnya? Dari tidak baik. Makanya, ketidakbaikan itu seperti bumbu. Bumbu yang memberi rasa. Jadi kalau kita sudah di kesadaran ini, apa yang buruk di semesta ini? Enggak ada. Ternyata sekarang sadar, yang buruk itu adalah pikiran saya, kebodohan saya. Merasa diri pintar, merasa diri soleh, padahal can kemana-mana. Iya, ditita joget ge pasalia. Iya. Kalau orang joget aja musik kemana, gerakan kemana, itu hidupnya pasti begitu. Juga tidak berirama. Ya, itu ada istilahnya bahasa Sunda mah. Cul dog dog tinggal eagle. Bahaya kalau dog dog dengan eagle berpisah. Betul nggak? Nu nabuh dog-dog ke mana, nu ngigal ke mana. Aduh, nu nonton riweuh, pasti bubar. Betul nggak? Jangan membuang waktu untuk mengalahkan tembok. Tapi ubahlah agar tembok menjadi pintu. Karena kita ini selama ini ingin mengalahkan tembok, betul nggak? Capek. Tapi bagaimana mengubah tembok menjadi pintu? Asalnya penghalang menjadi jalan masuk. Semua yang disebut menghalang oleh kita selama ini ternyata itu jalan masuk. Jalan masuk untuk menemukan hakikat dari jiwa kita. Malah bisa jadi yang selalu disebut pintu oleh kita malah mencelakakan kita. Mohon maaf. Pernah marah dinasihati? Dianggap menghalang-halangi? Itu. Hati-hati. Hati-hati ya. Malah justru ketika kita tidak ada yang mengingatkan, terlalu banyak pintu, malah pintu mencelakakan kita. Mending masih ada tembok. Ternyata tembok itu bisa diubah menjadi pintu. Pintu untuk keberkahan kita, pintu untuk penguatan jiwa kita. Bukannya itu keren. Seorang pemikir melihat aksinya sebagai eksperimen dan pertanyaan sebagai percobaan untuk mencari sesuatu. Sukses dan gagal adalah jawaban dari pencarian itu. Seorang pemikir ya melihat aksi sebagai eksperimen. Makanya kita harus banyak eksperimen. Harus banyak aksi. Lebih bagus mencoba. Mencoba. Walaupun hasilnya bisa gagal, bisa. Tapi ada pengalaman di sana. Saya kasih tahu hadirin. Tidak ada sebetulnya yang sia-sia dalam hidup kalau kita mencoba. Sekalipun gagal, pasti memberikan pengalaman kepada kita. Makanya hanya orang yang berani tersesat, yang tidak akan tersesat. Karena berani tersesat berarti dia mencoba. Dan selamanya tidak akan tersesat. Tapi yang takut tersesat, selamanya tidak mencoba. Malah justru yang takut tersesat selamanya tersesat. Makanya jangan gampang menyesatkan orang lain. Mudah sekali menilai orang lain. Nyaho gente. Jadi seorang pemikir melihat aksinya sebagai eksperimen. Melihat pertanyaannya sebagai percobaan untuk mencari sesuatu. Dan sukses dan gagal itu adalah jawaban dari pencariannya. Ternyata dalam pencarian itu kita akan dapat dua, sukses dan gagal. Kalau kita bisa menerima dua-duanya,
Dua-duanya ngasih pelajaran yang berharga pada kita. Karena itulah pelajaran dari hidup. Mencoba dan gagal tidak masalah. Coba lagi, gagal lagi, lalu gagal dengan lebih baik. Jadi kalaupun harus gagal, gagal yang hari ini masih lebih baik daripada gagal yang kemarin. Walaupun sama-sama gagal. Semua progres datang dari luar zona nyaman. Tidak ada jalan pintas ke tempat yang layak. Semua tempat yang layak pasti melewati berbagai rintangan. Hadirin sekarang sudah mengerti? Ternyata semua yang terjadi dalam kehidupan kita, peristiwa, orang yang dihadirkan dalam kehidupan kita, termasuk hal-hal yang selama ini disebut musibah oleh kita, itu semua adalah cara semesta menyelamatkan jiwa kita. Yang enak akan ditinggalkan, yang tidak enak akan ditinggalkan. Yang akan dibawa oleh kita adalah pelajaran dan kedewasaan